Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita selalu mengawali dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Allah karuniakan nikmat iman ke dalam hati kita sehingga lapang kita duduk di majelis ilmu menjelang waktu syuruk ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi sebab mudah-mudahan segala doa-doa dikabulkan oleh Allah, dosa diampuni oleh Allah, urusan dimudahkan dan rezeki dimurahkan. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan lisan kita ini bersolawat kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di dalam hadis riwayat Muslim, Pak, Rasulullah mengatakan, bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan baik sebelum datang fitnah seperti malam yang gelap gulita. Kalau kita korelasikan dalam hadis lain, fitnah yang menimpa itu seperti mudah goyangnya iman, Pak. Pagi kita beriman, sore bisa kita kafir. Sore kita beriman, pagi pula kafir. Mudah kita berubah. Dan ini semuanya itu diakibatkan 4 hal. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Kahfi, fitnah dalam surat Al-Kahfi itu yang pertama adalah fitnah jabatan. Itu mudah menggoyang iman kita ini, Pak. Dalam surat Al-Kahfi itu, Bu, kita sebenarnya dididik untuk bisa meniru seperti pemuda-pemuda yang mereka itu pejabat tinggi negara, diberikan gaji besar, fasilitas, namun rela mereka meninggalkan daripada menggadaikan akidah. Nah, itu ujiannya sangat berat tuh, Pak. Waktu itu kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Dicanius. Pemuda Ashabul Kahfi itu pada mulanya hanya 6 orang, namanya Tamlika, Miksalmina, Mikaslimina, Martelius, Kalitus, Sidamius. Jangan suruh ulang, Pak, dia untuk sekali aja tuh. 2 kali nanti berubah namanya. Kemudian Dicanius ini, Pak, punya menteri. Kalau kita lihat dalam kitab Fadilatul Khamsah min Sihah Sitah judulnya, Pak, 50 menteri di kanan, 50 menteri di kiri. Apapun hasil rapat 100 menteri ini, nanti tetap yang memutuskan 6 pemuda cerdas ini, Pak. Pemuda bukan berarti mereka belum menikah, Pak, ya. Sama seperti kalau di Indonesia ini, Bu, terhitung pemuda itu setelah umur 40 malah, Pak. 20 masa produktif, tambah 20 itulah baru masa pemuda. Makanya tetap disebut pemuda. Mereka inilah nanti yang memutuskan apapun hal yang terbaik untuk kerajaan itu. Itulah kecerdasan mereka, dikasih gaji yang lumayan besar, fasilitas oke, pokok mewah lah hidup mereka, tunjangan besar. Sampai pada suatu ketika Dicanius ini merasa dirinya Tuhan, disebabkan 30 tahun menjadi raja belum pernah sehari pun sakit. Di situ dia merasa dirinya Tuhan. Ditanyanya ke menterinya, kalian pernah enggak nengok aku sakit? Tidak pernah, raja. Biasanya yang enggak sakit-sakit ini siapa? Tuhan, raja. Mau enggak kalian jembah aku? Mau, raja. Penting jabatannya aman. Nah, itu, Pak. Kalian jabatan kalian aman, diberi hadiah. Kemudian kalian umumkan ke masyarakat, siapa masyarakat yang mau menyembah aku, kasih dia hadiah. Akhirnya mau menterinya menyembahnya, Pak. Makanya beruntunglah Bapak Ibu yang sering sakit, yang ada sakit, hilang sombong, Pak.
Karena biasanya Bu, kalau udah tua-tua sehat itu suka sombong sama yang orang sakit Pak. Kadang ditanya-tanyanya umur orang, berapa umur awak? 40, 40 udah macam ini ya. Tengok atuk olahraga pagi itu minum air putih itu minimal 1,5 liter, macam pakar kesehatan jadinya Pak. Pokoknya habis dijengkalinya malah orang tuh gitu. Syukurlah kita ada sakit ya Bu ya, karena ain itu bukan dari mata aja. Iri dengki itu Pak dari kita meninggi-ninggi menceritakan siapa diri kita. Ada dulu bapak anaknya sehat Pak, sehat anak Pak. Inilah hikmah kalau kita mencari makan dengan cara yang halal lagi baik Ustaz. Bentuknya kan bagus tuh Pak, tapi setiap orang bertanya itu terus bilang, nah inilah kalau pencarian kita halal lagi baik, halal lagi baik. Bisa anak tuh enggak berapa lama kena mah akut jadi ya Pak. Anak kecil bisa kena mah akut, bukan kurang makan padahal itu bahayanya Pak. Dari amalan-amalan yang kita lakukan, sholat tahajud divideokan, posting, berdua-dua dengan Allah malam ini. Nah, kan ini captionnya Pak kan. Puasa sunat di video. Assalamualaikum guys, bulan Muharram ya guys ya. Ini akan kita gas puasa sunnah guys. Pantang dipuji orang lah, Masya Allah Bu Aja, kuat Bu Aja, taatnya Bu Aja. Jak gadis saya seperti ini lagi. Nah itulah jawabannya nanti tuh Pak. Kalau ndak puasa sunnah itu agak meriang-meriang rasanya badannya ya tuh. Makanya susah kita mau berubah itu jadinya Pak. Siapapun tuh Bu ya, kalau sering dia meninggikan kelebihan dia, itulah penyebab kehancuran dia jadinya. Nadik Jenius karena mengaku Tuhan, 6 orang pemuda cerdas tadi rapatlah dia Pak. Kalian sudah dengar kabar Dikianius ngaku dirinya Tuhan? Sudah atau melikah? Sedangkan keputusan kerajaannya aja di tangan kita. Ngapa pula dia yang Tuhan? Dia makan, dia tidur, dia beristri. Jadi menurut kau bagaimana Tamlika? Kalian rela enggak kehilangan jabatan kalian? Terus kemewahan yang kita miliki ini kita tinggalkan semuanya. Kalian sanggup enggak? Sanggup Tamlika kalau gitu lari kita dari kerajaannya. Itu yang terselamatkan dari fitnah jabatan. Rela mereka meninggalkan semua kesenangan, kemewahan, ibaratnya langsung jadi gembel lah, itulah tibanya Pak. Langsung keluar aja. Kita sekarang nih Bu berat melepas ini, sampai aja Pak menjabat aja berbayar mau orang Pak. Itulah penyembah jabatan. Walaupun udah sholat nih Pak, zikir rajin juga dia Pak. Udah ndak jadi rahasia lagi Bu. Lurah 50 juta, camat 200 kalau mau jadi camat. Wali kota 30 sampai 60 miliar, gubernur berapa miliar tuh. Mau biarlah membayar. Saya sangka Bu ya hal-hal seperti ini, oh ternyata fitnah yang dimaksudkan Rasulullah terjadi Pak. Pas duduk saya sama jamaah yang tahu masalah politik agak terkaget-kaget saya Pak. Ini maharnya sekian nih Ustaz kalau mau maju nih. Kalau enggak berduit nanti tersingkir nih. Ganti dengan yang lain. Yang awalnya ini udah tulus mendukung calon yang ini, rupa calon ini enggak berduit Pak. Bisa berpindah. Cari yang berduit. Dengan dalih karena kita butuh banyak biaya. Itulah tipu daya iblis nih. Yang melakukan itu orang sholat juga, orang zikir juga, orang ngaji juga, penyembah jabatan. Nah, ternyata betul ada Bu. Isi doanya menjelang pemilihan itu isi ya Pak. Ya Allah jadikanlah aku ya Allah, aku harus dapat duit dah banyak habis ya Allah, tolong aku ya Allah. Memang berharap juga ke Allah, tapi cintanya itu kepada fitnah jabatan. Berebut orang mau. Kami tahu Ustadz, yang Ustadz bilang itu betul, tapi kami di bawah sistem Ustadz. Itu banyak Pak. Nggak sanggup kehilangan.
Nanti mundur Pak Ustadz, pengeluaran udah terlanjur besar. Kalau di sini tempatnya basah. Saya bilang kalau mau tempat basah di laundry Pak. Nah, laundry jelas basah tempatnya. Dan itu disembah sekarang Pak. Itu disembah. Betul berarti kata Rasulullah. Kalau udah ketemu kita ini banyak-banyaklah beramal baik. Karena memang ini fitnah sulit untuk disingkirkan. Mungkin keluarga kita pun ada, bahkan kita lah mempromosikan ke kawan-kawan, besok pilih ini ya Pak ya, ini pemilih saya betul nih, berharap betul tuh Bu. Dia kan nanti didapatlah dari apa, turun dari pemilihnya itu kasih warga 200 satu orang, diturunkannya 100 satu orang, dapat dia separuh Pak. Itulah tuh. Pakai masya Allah lah ngomongnya itu, barakallahu fiik, astagfirullahaladzim banyak. Mungkin bapak pun terpikir sekarang, iya juga ya, anak aku suruh juga kemarin macam ini ya. Biasa tuh nak, udah zamannya, kalau nak bayar kau payah nanti. Allah lah yang maha tahu. Inilah kayak itulah. Papa ngaji pula, papa di masjid, nak masalah seperti itu. Penting banyak kita istighfar. Dapat kau duit-duit proyek, besok berangkat umroh, rajin sedekah, disangka bisa Allah begitu kan Pak. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah itu maha baik, yang diterima Allah itu cuma dari yang baik Pak. Kalau yang tidak baik sama dengan mencuci baju pakai air kencing. Nah, buatlah banyak-banyak sumbangan. Betul hitungan, ada calon pejabat yang menghitung tuh. Kalau misalnya untuk jadi wali kota 30 miliar, berarti uang yang harus dicarikan besok 500 juta per bulan. Selama sekian tahun. Kemana mau dicari uang itu untuk membalikkan modal itu? Tentu ngantam orang lagi Pak. Ngantam orang lagi. Ingat saya di Zimbabwe, kan Zimbabwe ini jauh Pak. Misalnya ada pejabat mau safari Ramadan, nanti dia kan nyumbang karpet, duit 15 juta. Bapak Ibu perhatikan muka camatnya, tapi ini di Zimbabwe ya Pak ya. Muka camatnya itu loyo, lurah loyo. Rupanya untuk mencarikan safari pejabat ini, camat yang keliling Pak sama lurah. Dia nekan camat, aku mau safari Ramadan tuh dekat masjid kecamatan kau. Tolong asingkan sekian karpet, kemana mau dicari camat Pak? Teleponlah lurah lagi. Makanya asal bulan puasa saya tengok lain menung berdua tuh Pak, lurah sama camat. Awak ada jadi penyembah jabatan Pak, ada apa nanti dimutasi, lengser, takut. Dan bukan berarti orang itu tidak sholat lagi. Nah itulah fitnahnya. Kalaupun saya di posisi itu mungkin akan melakukan hal yang sama. Jadi tidak pula bisa saya bilang, oh kalau saya tidak juga. Saya rasa lewat juga syukurnya saya tidak di situ gitu. Nah itu bahayanya fitnah jabatan. Menteri dari Dikian News gagal, yang pemuda-pemuda ini berhasil. Ketika mereka memperjuangkan akidahnya, ternyata Allah berikan keajaiban Pak. Siapapun yang melakukan seperti yang dilakukan pemuda Ashabul Kahfi ini, makanya kita kenapa disebutkan membaca surah Al-Kahfi itu dapat cahaya sampai Jumat ke depannya itu, kalau kita bisa ngamalkan itu Pak. Sering kita membacanya betul punya mental seperti Al-Kahfi ini, tidak bisa dibeli kita Pak. Kalau mau jabat ini saya tidak mau seperti itu. Kalau bisa barulah dapat kita cahaya tuh. Kita mau meniru mental mereka ini Bu. Pelajaran yang kedua Pak, mereka hanya mundur tanpa harus melawan kepada pimpinannya. Nah ini juga harus kita pelajari juga nih Pak. Tidak suka mundur, jangan diburuk-burukkan. Nah kalau kita kan sekarang kita buruk-burukkan memimpin tuh Pak. Asal udah apa diburuk-burukkannya pimpinannya. Nah, kalau dia udah ada mau mundur mau apa. Ashabul Kahfi ini mengajarkan Bu, kalau memang tidak cocok sama kita, keluar kita. Nah, di Indonesia ini sampai ustadz-ustadz ceramah pun itu Pak, didorongnya masyarakat untuk membenci pemimpin, pakai takbir-takbir lah apalagi itu Pak. Ada jamaah suka lah Pak, itu ya rasanya itu.
Semangat lah masalah ini ya Ustadz, mantap nih kan Ustadz, dia berani, dia bukan masalah berani atau tidak, memang tidak boleh Pak. Saya kalau boleh maulah saya mau Pak, karena tidak boleh. Contoh Bu ya, Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Terjadilah perbedaan pendapat di antara mereka berdua. Kalau menurut Abu Dzar memberantas korupsi ini jangan tanggung-tanggung, tidak ada toleransi-toleransi, hajar. Kalau Utsman bertahap dulu Abu Dzar, jangan terlalu frontal. Akhirnya ditarik dia oleh Abu Dzar dari Syam pindah ke Madinah. Udahlah Abu Dzar, kau di sini aja bersamaku. Kata Abu Dzar, maaf Khalifah, aku sudah berbeda denganmu. Izinkan aku mundur dari pemerintahan ini. Mundur dia Bu. Dan supaya dia tidak dimanfaatkan orang, sendirian dia tinggal Pak. Disengaja dia jauh tinggal sendirian. Datanglah pihak ketiga Pak, partai-partai apalah, kan banyak tuh biasanya yang memanfaatkan. Kami bersamamu Abu Dzar, kaulah yang membela hak-hak kami selama ini. Pokoknya kalau kau maju kami akan berada, soal spanduk apa kami nanggung. Nah, itulah Pak ya, spanduk kita kudeta Khalifah Utsman, kami siap. Apa jawaban Abu Dzar Al-Ghifari? Kudeta kalian bilang. Kalau sempat hari ini Khalifah Utsman memanggilku, Abu Dzar, gantung dirimu saat ini, aku gantung diri aku. Nah, itu Pak, loyalitas tidak hilang walaupun berbeda pendapat. Harun Al-Rasyid ketika dinasihati oleh ulama secara kasar, apa kata Harun Al-Rasyid? Aku memang jahat, tapi belum tentulah kejahatan aku ini melebihi Fir'aun lagi. Fir'aun aja yang udah ngaku Tuhan, apa perintah Allah kepada Nabi Musa? Datangilah Fir'aun, berlemah lembutlah dengannya. Nah, itu Pak, tidak ada mengasar-ngasari macam kita sekarang ya. Kalau kita kan bebas Pak, mau maki presiden, mau maki gubernur, mau maki wali kota. Nah, itu yang harus kita pelajari juga tuh Pak. Jangan terkecoh kita dengan hal-hal yang seolah-olah benar padahal fatal dalam Islam. Iblis tuh Bu, dia sekarang menggunakan trik itu talbis. Talbis itu Pak, dia menyampaikan keburukan melalui kebenaran. Nah, itu tuh yang banyak orang kemakan umpan iblis tuh. Dia tidak nyuruh lagi Bapak Ibu nggak usah sholat, enggak Pak. Sholatlah rajin-rajin ke masjid, bacalah Al-Quran, tapi dia adu dombanya kita di masjid tuh Pak, berhasil dia. Preman ngumpul kenapa damai Bu? Karena mereka tidak diganggu setan Pak, karena kawan-kawan dia juga, ada satu. Yang kedua, preman tuh duduk ceritanya happy Pak, dia bahagia aja Bu. Nah, sementara kita dipancing oleh iblis ini untuk menghancurkan seluruh amalan yang sudah kita bangun itu. Nah, apa kalau memang betul yang kita bilang tuh hajar aja kan itu. Nah, itu fitnah yang pertama dan itulah pelajarannya. Fitnah yang kedua dalam surah Al-Kahfi mengenai dua pemilik kebun anggur. Satu beriman, satu kafir. Yang beriman ini mengingatkan kepada yang kafir, bagusnya hasil panen kau ini karena Allah, seharusnya kau masuk ke kebun kau ini mengucapkan Masya Allah. Tapi dia merasa hasil dari kebunnya itu karena kehebatan dia, kecerdasan dia dalam merawat anggur itu. Dan ini cukup banyak terjadi. Orang kalau sudah berhasil, dia tidak ada lagi memasukkan Allah ke dalam keberhasilan dia itu. Cobalah wawancara orang-orang yang berhasil Pak. Inilah berkat kerja keras kami, tim yang sangat solid, yang tidak pernah kena lelah. Lupa dia bahwa peran Allah ada di sana. Usaha kita tuh 1% cuman Pak, 99% tuh keajaiban Allah sebetulnya. Cobalah Bu, kita kadang ya tinggal misal di Rumbai, tapi pengen makan soto di Kampar. Apakah orang Kampar itu yang menggerakkan kita sampai ke sana? Sebanyak ini soto di Pekanbaru Pak, akhirnya kita jalan ke sana. Kan Allah yang menggerakkan kita tuh, kasih rezeki ke sana, kasih rezeki ke sini.
Cuman yang orang rumah makan inilah kalau kita perhatikan kualitas bumbu itu tuh sebetulnya memang harus diilmui. Tapi sempat dimelesetkan Allah aja satu kali rasanya Pak, bubar orang langsung. Nah, itu ngerinya Bu. Jadi bukakan Allah rezeki. Ingat saya dulu ada mie ayam, enak dia betul Bu. Ramai orang makan. Nah, dimelesetkan Allah, ayam busuk tetap juga dibuatnya Pak. Nah, sejak satu kali kena, habis sudah. Hilaf dia. Pokok orang kalau udah lari dari jalan Allah, ma'isatan dongka, hidupnya pasti sempit. Tengok ramai orang jualan ada apa tuh busuk pun ayam aman nih, itulah sekali dikena sama Allah. Kalau di zaman para nabi dan rasul yang pertama itu siapa Bu? Korun. Korun ini kalau kita lihat Pak dalam surat Al-Qasas disebutkan di situ bahwa Korun ini adalah umat Nabi Musa yang sangat taat beribadah. Dia ini sepupu Nabi Musa Pak, sampai digelari Al-Munawwir, orang yang bercahaya, sebab dia kalau membaca Taurat itu suaranya sangat bagus. Inna Qaruna kana min qaumi Musa, sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa. Nah, kan berarti kita udah tahu nih soleh dulu nih Pak, dia pedagang soleh dan pengikut setia Nabi Musa alaihissalam. Dia ngomong sama Nabi Musa, Musa doakanlah aku kaya. Karena menurut Nabi Musa dia orang yang soleh, didoakan oleh Nabi Musa Pak. Kan orang kaya soleh nih, orang apa? Orang pedagang soleh. Berkah Nabi Musa itu Bu, berkah doa Nabi Musa kayalah dia. Setelah dia kaya raya, dia menganggap kesuksesan itu bukan karena doa Nabi Musa. Buktinya Musa aja miskin, berarti bukan gara-gara doa dia. Orang sering Bu menganggap remeh kekuatan doa. Doa itu jantungnya ibadah Pak. Ada seorang abang datang dia kepada Rasulullah, adik aku tidak kerja ya Rasulullah, dia memang taat ibadah, aku yang menanggung hidup dia, payah aku jadinya. Apa kata Rasulullah? Karena adik kau itulah rezeki kau murah, karena doa adik kau itulah rezeki kau murah. Kebanyakan kakak-kakak yang kaya kalian pemalas. Kakak aja yang perempuan ada duit nih, masa kan laki-laki enggak? Padahal gara-gara doa adik-adiknya itulah dia kaya. Kebanyakan kan dalam satu keluarga itu ada yang dikayakan oleh Allah, langsung sombong dia Pak. Dia menganggap kaya itu tidak ada doa orang tua, tidak ada doa saudara dia. Itu yang sering dilupakan orang. Jadi Korun menjadikan standarnya itu Pak kekayaan dia. Kalau memang gara-gara doa Musa, seharusnya Musa lah yang kaya. Dia aja miskin. Mulai dari situlah Bu, dia udah mulai jarang Nabi Musa. Karena memang orang-orang kaya yang terlupa itu alergi dia Pak, dekat dengan hal-hal yang akan menjatuhkan dia. Jadi dia nganggap aku mulia, dia hina. Semenjak dia kaya, tidak ada lagi ikut majelis Nabi Musa Pak. Sampai kaum-kaum Nabi Musa dia nak betul lah jadi Korunnya, duit banyak, apa yang mau dibeli bisa. Kan sampai sekarang orang banyak mandang seperti itu, memandang kemuliaan orang itu berdasarkan hartanya Pak. Makanya kadang kalau orang-orang kaya Bu, kalau undang-undang ustadz nih nampak pongahnya tuh Pak, karena dia tahu kalian aku kasih amplop besarnya diam kalian itu Pak. Makanya Bu, kalau orang kaya yang sombong tuh undang, kita sombong nggak kayak kita tuh Pak. Sombong maksudnya itu Bu, nggak usah dia dekati betul, nggak usah apa kabar, nggak ada, diam ya Pak. Itu nampak, tapi itu tuh tidak berlaku untuk siapa saja. Kita main feeling aja tuh Pak. Nah, nampak gaya agak busuk sedikit Pak kan, kita tahu nih ini besar amplopnya nih. Kalau gaya-gaya busuk itu biasa besar tuh Pak. Jadi dia itu dijengkalinya Pak, orang yang datang itu udah dijengkalinya kan.
Yang sesekali lah Bu ngadakan ceramah pas mau masuk puasa, dia kaya raya, itu biasa macam itu Pak. Beda kalau orang kaya yang rutin pengajian itu beda. Jamaah semi premium kalau di tas tibanya tuh Bu. Dia kan ada di masjid ini ada jamaah original, ada yang semi premium. Bapak ini yang KW Bu, KW super lah, grade A. Nah, itulah tuh. Ya enggak pernah jumpa di masjid sekali gitu. Jadi Bu ya, kalau Nabi Musa sedang ada majelis Pak, lewatlah Korun nih, pawai dia Bu. Tapi memang dia sangat kaya, perkembangan hartanya itu pesat. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, dia sekali keluar itu Bu, onta yang membawa kunci harta itu ada 60 ekor Pak, pelayannya sampai 600. Memang show dia Pak, dia lihat tuh semua kaya raya dia. Nabi Musa diam aja nengok dia seperti itu tuh Bu, lupa dia. Dan orang-orang macam Korun ini sampai hari ini ada, mungkin kita salah satunya Pak. Kita kan tidak tahu nih Pak ya, ya pas dengar ini ya, kok mirip-mirip aku ya. Kadang kan kita selalu menilai orang dari harta benda yang dia miliki ya. Itulah bukti dia berhasil kaya dia. Kalau misalnya dinasihati orang, dia selalu akan mengatakan, kau pula mau menasihati aku, keadaan kau aja macam ini, aku pula kau nasihati. Baliknya macam itu. Rasulullah karena tahu sifat manusia seperti ini, untuk orang-orang kaya di zaman Rasulullah itu yang mendakwahi kan Abu Bakar Siddiq Pak, karena dia kaya juga. Nah, jadi kalau orang-orang selevel ngomong bisa. Itu yang bisa diusahakan sekarang Bu. Kalau misalnya orang kaya itu yang menasihati dia harus kaya juga Pak, baru dia mau ikut. Udah dinasihati oleh Nabi Musa, dia tidak mau dengar Bu. Dia pula lah yang menantang Nabi Musa mubahalah. Inilah sejarah pertama mubahalah tuh. Kumpulkan keluarga, kumpulkan pengikut dekat harta Korun itu Bu. Kemudian sama-sama memohon kita sama Allah Musa, kalau aku lebih mulia di sisi Allah daripadamu, kau akan ditenggelamkan Allah bersama pengikutmu di bumi. Tapi kalau kau lebih mulia daripada aku yang akan ditenggelamkan Allah bersama pengikut dan hartaku. Oke, kata Nabi Musa, aku berikan kau kesempatan untuk memohon lebih dulu. Aku haruslah memohon. Ya Allah, kalau memang aku lebih mulia di sisimu daripada Musa, tenggelamkanlah Musa dan kaumnya. Tidak ada apa-apa terjadi Pak. Disuruh Nabi Musa ulang balik, mau berapa kali? Tidak juga ada terjadi apa-apa. Pas giliran Nabi Musa, ya Allah, izinkan bumi dalam kendaliku saat ini. Kata Allah, diizinkan Musa. Nah, itulah Nabi Musa minta bumi telan Korun dan kaumnya sampai ke mata kaki. Nah, langsung tenggelam Pak. Sampai ke lutut tenggelam juga, sampai di perut tenggelam juga, pas sampai di leher kata Nabi Musa, tunggu dulu bumi, tenggelamkan dulu hartanya. Nah, jadi dia menyaksikan dengan penuh kesedihan Pak, tenggelam dulu hartanya baru dia yang ditenggelamkan. Hanya butuh beberapa saat untuk Allah menghabiskan. Capek-capek nabung Mbak untuk diri sendiri. Nah, kita kurang bersedekah, hemat duit tuh untuk hal-hal gaib di masa depan. Kalau sakit-sakit besok payah, ini anggarannya, ini yang ada dianggarkannya semuanya. Allah nghabiskannya sebentar, tidak ada dapat apa-apa, hati sakit, pahala tidak dapat. Tapi coba harta banyak dihabiskan untuk kebaikan umat Ibu. Yang kita ambil hanya seperlunya saja. Justru yang ngamalkan ini pemain bola sekarang Bu. Siapa Pak namanya Mane? Itu. Dia hanya ngambil untuk hidup sehari-harinya saja. Tapi sisanya apa Bu? Dia bangun sekolah di kampungnya. Dia bangun rumah sakit. Dia bangun pom bensin. Pokok dibuatnya macam kota kampungnya itu. Terus semua orang kampungnya digajinya 1 juta 1 bulan uang kita. Itu baru yang berani ngamalkan itu Pak. Padahal sekaya-kaya itu saya tidak butuh mobil mewah, dan tidak ada mobil mewah Pak. Tidak perlu jam tangan mewah. Ada dia pula yang mengajarkan kita lebih pula. Ustadz aja kaya belum tentu sanggup macam itu lagi Pak. Kadang ngomong aja kami ini bisa. Nah, dia tidak ada bukti.
Kalau kaya seperti itu tuh Pak, itu saya yakin tuh betapa damainya jiwanya tuh. Damai jiwa. Nah, kalau kita nih Bu, masih banyak mencari sendiri. Saya ingat ada orang kaya di satu masjid, enak lah kalian sekarang tuh ya. Pengurus kalian orang kaya, apa-apa kurang masjid bisa dinembok. Ustaz, asal diminta, cari dulu ke yang lain, nanti berapa kurang saya tambah. Kadang kurang 200 lagi Ustaz. Ada itu terus gayanya. Saya sangka, oh berkah nih, pengurus masjidnya kaya raya aman lah nih. Tapi bukan tidak ada Bu, pengurus masjid yang menghabiskan, mendedikasikan hartanya untuk masjid. Memang ngeri-ngeri Pak, menu makanan sadis-sadis di situ Pak. Dia main tunggal dia tuh Pak kan. Akhirnya banyak yang ingin berkontribusi. Kalau sekarang di Indonesia ini Masjid Pemuda Indonesia 24 jam masjid dibuka, dikasih tempat tidur, dikasih makan, dikasih kopi, dilayani lagi Pak. Jadi orang nampak Bu, tuh, oh berguna duit aku rupanya, langsung tersalurkan gitu. Sampai diprotes orang, ndak laku lah warung dekat-dekat masjid, ndak laku. Banyak juga diprotes orang, Pak. Udah macam itu mereka membuka masjid 24 jam. Ini kadang bangun masjid minta ke jamaah, udah jadi masjid macam pribadi Pak, WC kunci, apa kunci, payah kotor ya jagalah, bayar orang. Itu yang sedih itu kadang seperti itu tuh Bu. Tapi kalau uang tuh ngalir terus, saya nak nyangka makin ngeri Masjid Pemuda Indonesia itu Pak, mau bangun lagi yang besar Pak, karena donatur berdatangan Bu. Nengok orang makan rame-rame, coba lah ya Bu, Bapak buka nanti Masjid Pemuda Indonesia, pengurusnya anak muda semuanya, betul kopi, kualitas kafe Pak. Dilayani jamaah yang datang tuh Bu, disamperin, ibu mau istirahat dulu, kalau mau istirahat ini ada kasurnya kami sediakan, ibu mau teh, kopi atau mau makan, cobalah tengok nanti Pak. Padahal mereka baru Bu ya, tapi dengan konsep yang seperti itu gitu. Nah, jadi berguna harta itu jadinya Pak. Nah, kalau di zaman, kalau kita lihat Bu ya, berapa kekayaan Korun itu? 60 km dari Kairo itu ada namanya Buhairat Korun Pak, danau. Di situlah Korun ditenggelamkan. Dan Bapak tahu enggak panjang danau? 30 km Pak. Panjang 30 meter, lebar 10 km. Kedalaman 10 meter, itulah Korun ditenggelamkan. Siapa orang yang sekaya itu Pak, bangun rumah sampai 30 km? Memang kaya dia, makanya apa-apa yang tenggelam dapat sama orang pasti harta korun. Nah, mau apa aja, mau di Eropa tetap harta korun namanya Pak. Karena memang dia paling kaya di dunia Pak, kalau hitungannya dengan punya aset sebanyak itu Bu ya. Nah kalau di zaman Rasulullah siapa? Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib itu kan sahabat Rasulullah tuh Pak. Cuman Bapak harus tahu nih, yang nama Sa'labah itu ada 3 Bu, Sa'labah bin Qais, Sa'labah bin Abdurrahman, Sa'labah bin Hatib. Karena saya pernah diprotes orang, Ustadz tuh hadis palsu tuh Ustadz, Sa'labah itu sahabat Rasulullah yang sangat taat beribadah, itu Sa'labah bin Abdurrahman. Nah, kadang orang ini baru dapat senjata, wak kena ditembaknya juga Pak kan. Nah, dia kan orang baru dengar kajian ini kan sama orang hadir di seminar parenting Bu. Di seminar parenting itu ikutlah dia, bunda-bunda kalau melarang anak kita tidak boleh memakai kata jangan, pakai apa. Pulang seminar tuh Bu langsung nampak dia orang, Bu bunda tidak boleh kayak gitu, tidak boleh kita bilang jangan tuh, langsung dipraktekkannya ke orang Bu. Kau udah menikah belum? Ya coba kau beranak besok kalau berlaku seminar parenting tuh. Kalau sama anak dia mungkin cocok Bu, jangan sayang, nah, cocok anak awak, jangan sayang, wah makin menjadi kelakuannya Pak, macam mantu dia jadinya Bu. Tetap juga Bu parenting mak-mak masa lalu yang menang, pulang kau, awas kau, tengok kau, kejam, lari, itu itulah seminar parenting paling top tuh Pak, nggak ada yang ngalah nih. Itu Bu. Justru siapa yang mengembang itu? Denani itu kan di luar negeri Pak ya. Nggak ada Bu, memang hukuman nggak berlaku dia yang macam seminar parenting Indonesia ini Bu, berlemah lembut tuh nggak ada.
lakukan ini, lakukan ini. Hukum dia. Oh, gitu dia sistemnya Pak. Macam kita lah, macam mak-mak kita dulu lah. Kadang sampai bingung kita dengar perintahnya. Pulang kau enggak? Pulang kau mati kau mak buat tengok lah. Ya, coba berpikir kita dibuatnya Pak. Pulang mati. Tapi kita disuruh pulang Pak. Jadi kita tuh terlatih bingung dari dulu tuh Pak. Bingung tuh lah yang menyebabkan kita paham. Ingat saya tuh kalau kena marah diam aja, kita kan diajar guru. Kalau dimarahi orang tua kita diam aja. Diam kita, ngamuk lah emak kita kadang. Kau kalau dimarah kamu macam orang bisu kok, menjawab lah kau sedikit. Kita jawab kok, menjawab juga kamu enggak kan? Kan bingung gitu tuh Pak. Jadi serba salah. Jadi kalau kita habis ngaji itu sebetulnya untuk diri kita dulu Bu. Aku dapat kajiannya, aku amalkan dulu. Jangan dicucukkan ke orang. Yang kesalahan sekarang nih orang-orang yang berhijrah nih Pak, baru dapat pengajian langsung diantamnya ke orang. Amalkan ke kita dulu. Kalau nampak sama orang perubahan kita nih, anak nih semenjak pengajian, semenjak sholat makin rendah hati, baik di rumah. Gimana nih? Nanti itu baru. Kesalahannya sekarang itu Bu, langsung main antam-antam aja. Ingat saya ada anak dapat dia pengajian tidak boleh ada gambar di rumah, digergajinya kursi hiasan orang tuanya yang gambar burung raja wali itu. Apa nak ngamuk bapaknya? Kau bilang tidak pakai duit belanja tuh, main gergaji aja karena dia dapat pengajian tidak boleh ada gambar patung di rumah, kepala bapak mama dipotong-potongnya, dipoto tuh di tip itu ngeri ya Bu. Jadi Sa'labah yang dalam kisah Rasulullah ini adalah Sa'labah bin Hatib. Asal habis sholat maghrib berjamaah lari pulang, nggak pernah zikir, nggak pernah doa, karena sudah beberapa hari ditanya oleh Rasulullah, kau nggak bisa duduk dulu habis maghrib itu memohon kepada Allah. Kata Sa'labah, waktu maghrib kan pendek ya Rasulullah, sementara sarung untuk menutup aurat kami cuma satu, jadi aku harus bergantian dengan istriku dengan cepat, jadi habis aku sholat langsung aku pulang. Kalau kau berkenan ya Rasulullah, doaku kan makbul, doakanlah aku ya Rasulullah. Aku janji kalau aku dikasih Allah sebagian karunia-Nya, aku akan beramal soleh ya Rasulullah, akan aku bantu orang. Ini rata-rata permintaan orang belum kaya. Doakanlah aku ma doakan abangnya ma, kalau abang kaya udah kaya dia tidak mau, dia mertuanya yang dibelanjakannya tiap hari, mertuanya ada bangga nengok dia Pak, bangga-banggakannya menantunya. Mamanya Bu sisa menantu baru pakai tas bagus, saya kok nengok nenek tas bagus tas nenek sisa menantu Ustaz dah rusak resletingnya dikasihnya saya. Aduh siannya. Dia ada orang Pak kuat dia ke keluarga istrinya, sampai orang tuanya tidak diacuhkan dia. Kadang kasihan nengok Ibu ya, emak-emak itu ditutup-tutupinya kesedihannya gitu Bu kan. Dia bangga bahagialah Ibu ya Bu ya, pasti banyak anak Ibu ngasih duit bulanan. Iya Ustaz, alhamdulillah. Dari raut dia bilang alhamdulillah tuh tahu saya menderita emak ini. Ya coba lah ditengok gabis yang dia pakai, mukena yang dia pakai, kalau dibandingkan kekayaan anak itu jauh lah Pak. Rumah, tapi alhamdulillah lah ada bangkrut anaknya itu Bu, ada pelang dijual di rumahnya Pak. Itulah jahat sama emak sama bapaknya kan. Waktu miskin doakan ya Ma, doakan ya Pak. Minta doa ke orang, tiap jumpa minta doa sama orang. Setelah dia minta doa ke Rasulullah, apa kata Rasulullah Pak? Kau minta doa kaya. Kau tahu hidup aku seperti apa enggak? Aku kaya enggak kau tengok? Rasulullah tuh Bu di bawah orang lagi Pak. Dia betul-betul mencontohkan Bu, dia pun tidak hidup hedon.
Hidup Rasulullah itu kalau kita tengok di rumahnya Pak, geribah apa, betul-betul serba pas-pasan. Tidak ada yang berlebih. Rasulullah itu mencontohkan, Bu. Dia nyuruh orang sederhana, dia sederhana. Macam Gus Baha kalau di Indonesia Pak ya. Harta banyak, pengajian pakai Honda buruk juga gitu. Kadang saya malu sendiri, Bu. Mau ndak pakai mobil mengawang-awang lah badan rasanya Pak. Inginlah mencontoh tapi tidak bisa dibuat-buat tuh Pak. Itu kan memang dari hati tuh Bu. Orang yang sanggup seperti itu tuh ya, pakai apa, dia tetap sederhana hidupnya tetapi pesantrennya besar, apanya bagus saja, jadi dia tidak mencari untuk dia gitu. Nah kemudian tiap hari asal jumpa Rasulullah itu terus dibilangnya Pak, doakanlah aku ya Rasulullah, doakanlah aku. Bukan Sa'labah yang didoakan Rasulullah, diambillah ada kambing bunting Pak, kambing itulah yang didoakan oleh Rasulullah. Karena ini udah pengalaman nih, Korun juga mintanya gitu sama Musa. Makanya Nabi Muhammad tidak mau mendoakan Sa'labah, tapi yang didoakan kambing. Berkahilah kambing ini ya Allah. Baru dikasih ke Sa'labah. Ternyata kejadian yang ditakutkan Rasulullah itu, begitu sudah semakin maju peternakannya, dibelinya lembah di Madinah, udah tidak ada jumpa di masjid lagi Pak. Tapi dengar kabar Rasulullah dia masih sholat di peternakan dia. Nah setelah itu turunlah ayat, udah kaya dia min amwalihim shadaqatan tutahhirhum, ambil zakatnya untuk mensucikan hati mereka. Jadi orang-orang yang berzakat tuh itu untuk menyuci hati, pasti baik. Macam Bapak Ibu rajin zakat, itu suci hati Bapak Ibu, mudah untuk diberikan kebaikan. Kalau sedekah untuk menyembuhkan penyakit, menghindari bala. Waktu datang surat itu kepada Sa'labah, apa kata Sa'labah kepada utusan itu? Kata Rasulullah tuh, mudah aku merintis ini. Bukan mudah aku merintis ini dari nol. Tanya sama Rasulullah tuh. Masa tahu-tahu sekarang datang meminta ternak aku. Tapi tunggulah dulu, kalian pergilah tempat lain dulu, aku hitung dulu. Udah mulai ngelak Bu. Datang lagi, udah Sa'labah, masih sibuk aku, enggak sempat aku, apa aja dulu, nanti dulu. Betul-betul enggak mau dia lagi. Nah kita mungkin pun akan seperti ini. Begitu kita sukses, kita nganggap bahwa itu karena kehebatan kita sendiri. Apa kata Rasulullah begitu menengok utusan datang? Celaka Sa'labah. Tidak lama setelah itu turunlah surat At-Taubah 75, 76, 77. Itu berkaitan dengan Sa'labah Pak. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Ini termasuk kita nih Pak, yang pernah janji sama Allah, sesungguhnya jika aku diberikan sebagian karunia oleh Allah, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang soleh. Nah, ingat nih, siapa yang pernah janji seperti ini, macam Sa'labah. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menantang kebenaran. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yauma yalqauna. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya dan juga mereka selalu berdusta. Kalau udah kena seperti ini Pak, zakat tidak lagi akan bisa menyuci hati, sedekah tidak ada lagi manfaatnya untuk menghilangkan musibah, karena pernah berikrar. Makanya kata Allah, aku tanam kemunafikan ke dalam hatinya sampai dia menemui aku. Tetap jadi jahat gitu Pak, tidak akan berubah. Sa'labah begitu disampaikan saudaranya, gawat Sa'labah, udah turun ayat berkenaan dengan masalah kau nih. Oh Sa'labah ketakutan Pak, dibawanya lontanya yang terbaik. Ya Rasulullah, terimalah zakat dariku. Kata Rasulullah, Allah telah melarangku menerima zakat darimu. Dan terlambat karena pernah berikrar. Meninggal Rasulullah, pergi dia ke Abu Bakar. Kata Abu Bakar, Rasulullah aja tidak mau menerima, apalagi aku.
sampai masa Utsman baru dia meninggal, Pak. Kita ketika melihat ada orang, saya rajin zakat Ustadz, tapi hati saya nih entah kenapa kotor betul rasanya, payah saya mau berubah. Saya perbanyak sedekah, katanya menyembuhkan penyakit, dan banyak. Saya ingatkan aja, ibu pernah berikrar enggak dulu ke Allah? Pernah janji enggak? Kalau kaya nolong keluarga, membantu pembangunan masjid, membantu orang lemah, membantu saudara. Coba ibu ingat-ingat dulu. Pernah Ustadz. Terus ibu lakukan enggak? Enggak. Malah saya takut ketemu orang tua saya, adik-adik saya. Takut dia ngeluarkan duit, Pak. Dia udah kaya, Bu. Enggak mau dia datang-datang ke rumah orang tuanya lagi. Jarang dia, karena takut dia pasti nanti orang tua minta duit, saudara minta duit. Nah inilah yang saya terima sekarang. Mending itu, Bu, masih bisa ibu minta ampun kepada Allah, tapi terima aja lah takdir Allah nih lagi. Walaupun banyak betul sedekah, tidak lagi menyembuhkan penyakit, tidak lagi menyenangkan jiwa. Nah, itulah dikatakan Allah, aku tanam kemunafikan di dalam hatinya. Karena ditunggu-tunggu, tidak mau ngasih dari dulu. Udah macam itu baru mau rajin sedekah. Ya, jadi sekarang story ibu tuh ibu terapi di rumah sakit ini, terapi di rumah sakit ini, tapi berobat dalam seminggu tuh 5 kali dia, Bu. Mungkin udah sangka orang dokter dia di rumah sakit tuh, Pak, saking seringnya. Kalau bapak ibu sakit karena usia itu masih wajar, Pak. Tapi kalau kita yang tahu karena perangai, Bu, contohnya nih, Bu, ya. Saya selalu basa-basi kalau nengok orang sakit parah tuh, Pak. Ada orang kena penyakit ALS namanya, Bu, amyotrophic lateral sclerosis. Itu penyakit saraf langka yang tidak ada obatnya, Pak. Dan tidak mau mati, biasanya umurnya panjang. Jadi menderita. Kalau supaya dia tidak tersinggung, yang saya tanyakan tuh apa? Kalau kita sakit ini nih, Pak, kata dokter, makan makanan seperti apa? Nah, kan supaya orang tidak apa nih, Pak. Ini bukan makanan nih, Ustaz, perangai katanya. Ah, untung sadar dia, Pak, perangai nih. Itu otot diserangnya, Bu, betul-betul lemah dan tidak ada obat. Dan biasanya yang kena itu tuh nggak mau mati, Pak, lama mati ya. Nah, ngapa gitu perangai? Bapak bilang, dulu kan saya ini sering ikut tender, Ustaz, di pemerintahan. Supaya lolos tender saya kan nyogok saya, siram. Supaya perusahaan saya menang. Sehingga perusahaan-perusahaan yang memang berkompeten, bagus, itu kalah. Yang kedua, saya pakai paranormal. Nah, untuk menguatkan dia menang tender itu ke dukun. Jadi penggabungan dua dosa besar nih, Ustaz, yang membuat saya terpakai. Akhirnya menanglah perusahaan saya. Nanti orang tuh senang juga tuh, Ustaz, nomor rekeningnya kan udah ada sama saya kirim. Nah, itu saya puas-puaskan lah hawa nafsu saya, apa keinginan saya. Sampailah saya kena katanya surat Al-An'am ayat 143. Apa dalam surat Al-An'am itu, Bu? Al-An'am 43 ya, 43. Tapi mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka. Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi kalau orang udah sesat tuh, Pak, dibuat Allah yang dilakukannya itu benar. Makanya nggak ada orang, Bu, asal ikut tender, kalau nggak nyiram kita mana bisa. Nah itu udah dianggap halal, Pak. Udah dijadikan setan tuh indah, Bu. Makanya yang menang itu aja orangnya, Pak. Pokoknya siram, nyiram. Sampai kata Allah dalam ayat ini, iblis melihatkan bahwa indah apa yang mereka kerjakan. Jadi saya itu udah tidak bisa nasihat lagi, Ustadz. Kalau ada nasihat-nasihat orang itu, saya enggak, alah, kau kan ada di posisi aku aja. Kemudian harinya sampai, Ustadz, kenalah saya Al-An'am 42. Kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan. Jadi double tuh, Pak. Udah melarat, sengsara lagi. Nah, kenalah penyakit ini gitu ya.
Tapi masih senang saya Ustaz, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Ya, minta ampun lagi. Nah, itulah Bu ya. Jadi kalau kita sakit-sakit, kita introspeksi diri aja kita Pak. Sebelum ke dokter tuh coba renungkan dulu. Ini saya kena kemarin ya. Sebetulnya kan tidak boleh kita menceritakan dosa kita ya Bu ya. Cuma kadang iblis ini betul ditengokkannya apa yang kita buat tindak karena kita takut kena. Saya diundang orang keluar kota. Saya tanya, saya mohon maaf ini Pak ya, berapa kira-kira akomodasi untuk saya ke sana? Kalau sekian bisa enggak Ustaz? Oh maaf Pak, enggak masuk kalau segitu. Dosa loh Pak. Dakwah mana boleh seperti itu Pak. Itu karena saya takut kena, karena saya sudah pernah kena. Sebetulnya tidak boleh, itulah ujian sebetulnya Pak kan. Misalnya kita kena numbuk di perjalanan, itu ujian. Jangan disamakan semua orang. Akhirnya diiyakannya lah Bu. Oke lah Ustadz, tidak apa-apa. Berapa Ustadz mau nanti itu yang kami apa? Senang latih saya. Cuman Bu ya, kita kan tidak pernah tahu Pak betapa sulitnya mereka untuk berkumpul merundingkan itu tuh. Awak enak-enak aja pergi Pak kan. Jadi Bu pas pulang dari sana kan pergi 3 jam, pulang 3 jam. Itu udah mulai sakit kaki kanan saya Pak tanpa sebab. Cuman yang menjadi asbabnya karena saya pakai sendal. Kalau pakai sendal diimpitnya punggung kaki kita. Kemudian sampai jam 2 malam, subuh saya ngisi lagi, paginya langsung berangkat ke Kuansing 5 jam. Yang Kuansing itu gitu juga kejadiannya Pak. Kalau segini bisa enggak Ustaz? Oh enggak bisa saya kalau segitu, masalah jarak nih jauh nih. Pulang dari Kuansing enggak bisa jalan langsung Pak. Saya renung, bukan masalah kakinya nih Bu. Ampuni aku ya Allah, memang berdosa betul aku nih. Jadi kita balikkan ke diri kita. Habis dikutuk-kutuk orang Pak kan, bangsat Ustaz tuh. Habis duit kita dibuatnya. Rasakanlah situ 2 minggu Bu, sampai hari ini saya belum lurus untuk duduk antara 2 sujud, belum bisa Pak. Cuma saya lipat-lipat aja kaki. Itulah berdosa itu Bu ya. Tidak boleh dakwah itu digitu kan. Jangan gara-gara pengalaman orang kena kita bawa ke diri kita. Duit dapat, keberkahan dicabut oleh Allah Pak. Jangan macam-macam kalau soal-soal seperti itu lagi. Jadi kalau kita sekarang nih Bapak Ibu ada menderita penyakit, cobalah renungkan berapa yang kita habiskan untuk diri kita. Kita kadang beli tas bisa mahal-mahal, berjuta-juta, ikhlas kita Pak. Beli mukena mahal-mahal, atau oke lah mukena untuk sholat. Rumah, merenovasi rumah, skincare Bu, berjuta-juta. Pantang ada aja dokter tuh pakai krim malam ini, habis ini Bu pakai toner ini, setelah pakai toner ini pakai yang ini pencerah blutansi. Itu semua nggak betul tuh Pak. Bertunggu tuh orang-orang jual tas branded ditunggunya tuh. Tiba ke masjid 2000 kepanjang aja Bu, doa panjang lah Pak, udahlah 2000 minta banyak lagi. Nggak ada Bu, pokoknya nggak mungkin Rasulullah bohong. Sedekah menyembuhkan penyakit, mungkin nggak Rasulullah bohong Pak. Cuma nggak maksimal angka kita Bu, angka kita tuh nggak maksimal. Kalaupun banyak menyumbang ngasih Bu, diungkit-ungkitnya juga terus Pak. Itu kalau nggak aku nolong kemarin tuh Kak entahlah tuh, berapa ratus juta aku tolong, itulah habis lah Pak. Itu makanya saya udah banyak sedekah Ustadz. Sibuk ibu pamerkan aja tuh lah ya. Mana berdampak lagi. Harus disebut namanya tuh Bu di wirid-wirid pengajian tuh kepada Bu Hajah ini yang telah menyumbangkan berdiri saya berdiri berdiri lah Bu ya, berdiri ya Bu ya. Kebetulan alhamdulillah kita dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala ya ibu-ibu ya. Jadi saya bagilah ini ya untuk ini, tapi bukan hari ini aja ya Bu, yang sebulan lalu saya juga kan Bu ya. Iya Bu aja, yang bulan lalu tuh saya juga tuh Bu. Habis Pak, apa guna banyak-banyak nyumbang macam itu, habis. Jadi mudah-mudahan sindiran saya ini membuat kita semua tersinggung lah, termasuk diri saya sendiri sebetulnya Pak, supaya kita berubah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.